Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas dampak eksplorasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dampaknya, kalian harus tahu dulu nih, apa itu eksplorasi. Kalau sesuai katanya, explore, ya kalian pasti sering denger ya, kalian harus mengeksplor diri kalian, atau kalian harus selalu mau untuk mengeksplorasi bakat kalian. Explore itu apa sih? Eksplorasi itu bisa kita anggap sebagai kegiatan untuk mencari tahu apapun ya, entah itu pengetahuan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Namun, di video kali ini, kita bakal bahas dampak eksplorasi terhadap sumber daya alam. Atau SDA, ataupun ya tentang alam. Kalian pernah nggak sih melihat ada pengeboran, atau mungkin penggalian tanah, atau pencarian batu bara, dan lain sebagainya? Semua itu pasti akan memberikan dampak, entah kepada manusianya, alamnya, ataupun kehidupan kita di masa depan dan masa sekarang tentunya. Nah, tapi sebelum kita berpikir lebih jauh, kalau misalkan yang namanya dampak itu pasti negatif, kita harus singkirkan itu dulu. Karena yang namanya eksplorasi itu kan awalnya adalah untuk mencari tahu dan mencari manfaat lebih tentang suatu hal. So, kita singkirin dulu nih perihal pengeboran ini. Yang namanya dampak itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, maka ya berarti imbasnya atau efeknya apa terhadap hal-hal yang bisa mensejahterakan kita ataupun memberi kita manfaat lebih banyak. Tentu negatif berarti ya yang buruk-buruknya lah ya. Oke, awal mula eksplorasi itu kan berarti mencari manfaat lebih lanjut tentang suatu hal. So, dampak eksplorasi terhadap sumber daya alam ataupun alam kita tentunya juga banyak. Karena kita lihatnya adalah eksplorasi, mengeksplor. Dampak yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dampak eksplorasi sumber daya alam itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi? Ya, tentunya dari berbagai pabrik-pabrik yang diciptakan, itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Ataupun orang-orang jauh yang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang diubah menjadi sebuah uang ataupun mata pencaharian orang-orang di sana. Dari eksplorasi sumber daya alam tadi pun, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita, seperti pemanfaatan lahan sawah yang kita bisa dapatkan makanan untuk memakan sehari-hari kita, yaitu adalah padi yang kita olah menjadi nasi. Atau mungkin kita bisa memanfaatkan sumber daya alam seperti batu bara ataupun minyak bumi untuk kita dapat menggunakan transportasi, memudahkan kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun berbagai pemanfaatan eksplorasi sumber daya alam yang baik bagi kita. Tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, entah itu sektor pangan, agrikultural, transportasi, keuangan, dan lain sebagainya. Itulah beberapa dampak positif dari eksplorasi sumber daya alam. Kemudian bagaimana tujuan utama yang mulia itu yang kita gunakan sebagai alat untuk membantu kehidupan kita itu bisa berdampak negatif. Tentunya dari eksplorasi tadi sudah berubah menjadi eksploitasi. Eksploitasi berarti pemanfaatan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi jika hal itu terus dilakukan dan dilakukan semena-mena. Kita ulangi lagi nih, eksploitasi itu terjadi jika dilakukan berlebihan. Kemudian tidak memikirkan jangka panjang. Yang intinya sebenarnya, eksplorasi itu boleh, tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan? Kayak kalian, kalau misalkan suka banget sama makanan manis, kalian nggak boleh tuh tiap hari makan manis terus, atau tiap makan kalian makannya makanan manis. Pasti kalian bakal sakit gigi, atau nanti bisa-bisa kalian kena diabetes. Dan dampak dari eksploitasi ini, eksplorasi yang berlebihan, itu di berbagai bidang. Yang pertama, dampaknya kepada lingkungan. Kedua, kesehatan. 3, sosial. Dan yang keempat, iklim. Karena agak panjang, kita geser dulu ya. Yang pertama kita bahas dulu nih, dampak negatif terhadap alam ataupun lingkungan. Aku tampilin dulu nih 3 contoh kerusakan yang terjadi ketika eksploitasi itu dilakukan. Nih, 3 gambar ini. Yang pertama itu adalah tanah longsor. Tanah longsor ini cuma satu dari sekian banyak bencana alam yang bisa terjadi ketika kita itu mengeksploitasi sumber daya alam itu secara berlebihan. Tanah longsor itu terjadi karena penggalian, penebangan pohon,
dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari bencana alam, dampak dari eksploitasi. Yang lainnya ada banjir, kemudian bisa terjadi kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pencemaran limbah. Ya, pencemaran air oleh limbah. Pencemaran ini terjadi akibat apa? Ya, akibat dari pabrik-pabrik itu yang membuang limbahnya ke aliran sungai dan entah kemanapun mereka mau. Pencemaran air ini berdampak ke banyak hal. Bisa ikan pada mati, dan lalu kita tidak punya sumber air bersih. Lalu yang ketiga adalah polusi udara. Ini udah jelas banget ya, dari pabrik-pabrik itu ngeluarin asap yang cukup tebal, dan asapnya itu bukan asap yang bisa kita hirup setiap saat, karena adalah asap beracun. Kemudian kita juga bisa mengalami sesak napas. Dan tentunya kalau manusia saja bisa terganggu, apalagi hewan dan tumbuhan yang lain. Yang makhluk hidup ini udah tinggal di sini itu lebih lama daripada kita loh. Kalau ngomongin soal dampak eksploitasi ke alam itu banyak banget. Aku bisa bikin satu video sendiri tuh untuk itu. Kita next dulu deh. Kita ke dampak kesehatan. Ya, kesehatan di sini tentunya adalah kepada manusianya. So, tadi kita ngomongin soal alam, berarti yang bukan manusia, ini adalah ke manusianya loh. Eksploitasi, dampaknya ke manusianya juga. Dari polusi-polusi yang udah ada tadi, polusi tanah, polusi air, dan polusi udara, itu bisa memicu berbagai penyakit. Dari polusi udara, kita bisa terkena asma. Dari polusi air, kita bisa keracunan. Dan tentu saja, dari polusi tanah, kita bisa tidak dapat makanan. Ya, dampak eksploitasi itu segencar itu terhadap kesehatan kita. Ini hanya beberapa saja. Masih banyak penyakit-penyakit yang lain muncul karena kerusakan lingkungan. Oke, kita bahas tentang dampak sosialnya terhadap kehidupan kita. Kalian pasti pernah melihat di berita, di Instagram, di Twitter, atau X, dan lain sebagainya, itu pasti kalian pernah mendengar ada konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah ataupun PT-PT yang berusaha untuk membabat hutan. Itu adalah dampak sosial ketika eksploitasi itu secara berlebihan tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Konflik tadi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar situ, tapi juga pada aktivis yang melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Bahkan, kalau kalian tahu, ada salah satu aktivis bernama Vian Ruma yang meninggal karena dia terlalu gencar untuk memberitakan soal kerusakan hutan yang ada di daerahnya, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan semua eksploitasi tadi pasti terdapat penggusuran tanah, mulai dari tanah adat sampai tanah yang sudah bersertifikasi. Banyak sekali kasus-kasus di mana orang yang memiliki sertifikat tanah tersebut dianggap tidak memilikinya karena sudah ada perusahaan yang membelinya. Sedangkan tidak ada buktinya kalau misalkan perusahaan itu membeli dari orang tersebut. Apalagi kasusnya dengan hutan adat ataupun tanah adat yang ada di tanah Papua. Sangat banyak sekali berhektar-hektar tanah di Papua itu dibabat habis untuk dijadikan entah apa itu hutan sawit ataupun pertambangan nikel yang hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai kuasa. Bahkan Walhi dan Greenpeace, media yang ada di Indonesia yang menyoroti tentang kerusakan alam, itu tidak cukup untuk menyadarkan manusia di Indonesia bahwa alam di Indonesia itu sudah sangat rusak. Dan Walhi serta Greenpeace pun sudah sering menyatakan kalau misalkan eksploitasi ini bakal berdampak pada iklim. Bumi itu mengalami kepanasan karena dampak emisi karbon. Dari mana? Dari pembakaran energi fosil ataupun batu bara yang selalu dilakukan terus dan menerus. Selain itu juga, penggunaan energi fosil yang secara terus-menerus itu bisa merusak lapisan ozon. Akan menciptakan efek rumah kaca yang membuat kutub utara mencair. Jika kutub yang sedingin itu sampai mencair, maka apa yang terjadi pada kita di Khatulistiwa? Suhu naik, kemudian kita akan kepanasan, dan bahkan mungkin tumbuhan tidak bisa tumbuh lagi. Ya, jika kita hanya memikirkan soal eksplorasi dan eksploitasi, mungkin kita hanya bisa melihat senang-senangnya saja. Ataupun jika kita melihat dampak-dampak yang terjadi di lingkungan dan juga kehidupan kita akan sangat sedih. Alangkah lebih baiknya kita mengambil solusi apa yang harus kita lakukan apabila sudah terjadi seperti ini. Solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan energi hijau ataupun energi bersih. Kita harus mengganti energi fosil atau yang tidak terbarukan kepada energi yang terbarukan. Seperti contohnya adalah sel surya, panas bumi,
ataupun bayu atau angin. Itulah contoh dari energi bersih, dari energi terbarukan yang juga tidak berdampak sangat buruk kepada lingkungan dan juga kita. Jangan sampai eksplorasi energi kita itu kayak hubungan kamu yang udah tahu toksik masih dipertahanin aja. Kalau toksik, ya move on, ganti orang, jangan malah dipertahanin. Hehe, canda. So, last but not least, eksplorasi itu penting, tapi jangan merusak bumi. Dan mari gunakan energi yang ramah lingkungan. Dan jangan sampai eksplorasi energi itu bikin bumi itu kayak habis ujian. Stres, capek, pengen rebahan. Kalau misalkan bumi nyerah, kita mau tinggal di mana? So, kita harus jaga bumi kita selagi kita manfaatkan bumi kita untuk kebermanfaatan kehidupan kita. So, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video.